Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian SPT dan SSP. SPT merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Sedangkan SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan fungsi dari SSP yaitu bukti pembayaran pajak jika diverifikasi oleh penjabat yang berwenang dari otoritas penerima atau jika diverifikasi oleh orang lain yang berwenang. Jenis SPT. Beberapa jenis SPT yang umum digunakan di Indonesia ada 4. Yang pertama, SPT masa pajak penghasilan atau PPh badan. Digunakan oleh badan, perusahaan, organisasi, atau lembaga untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh dan pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, SPT masa pajak penghasilan PPh orang pribadi. Digunakan oleh orang pribadi yang menghasilkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan sesuai ketentuan perpajakan. Yang ketiga, SPT masa pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Digunakan oleh badan yang menjual barang mewah seperti mobil, rumah, atau perhiasan untuk melaporkan pajak penjualan atas barang tersebut. Yang keempat, SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN digunakan oleh badan yang menjual barang atau jasa kepada pihak lain untuk melaporkan pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan. Prosedur penyelesaian SPT. Terdapat 3 cara yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak yang sudah dibayarkannya. Yang pertama, penyampaian SPT secara manual. Caranya sangat mudah, wajib pajak cukup mendatangi KPP terdekat dengan membawa berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, wajib pajak mengisi formulir yang disediakan terkait penyampaian SPT pajak dan menyerahkannya pada petugas. Petugas akan memeriksa data dan berkas yang disertakan. Jika dirasa telah memenuhi syarat dan diisi secara benar, wajib pajak akan menerima konfirmasi bahwa SPT yang dilaporkan telah sah dan resmi. Dengan begini, kewajiban melaporkan SPT telah terlaksana. Yang kedua, penyampaian SPT dengan e-filing atau lapor pajak online. Penyampaian SPT dengan e-filing bisa dilakukan secara online melalui situs yang disediakan DJP pada https://djponline.pajak.go.id atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerjasama dengan DJP, dan isi setiap kolom sesuai dengan keperluan yang ingin dilakukan wajib pajak. Pastikan setiap data benar dan teliti kembali sebelum mengirimkan data tersebut. Yang ketiga, penyampaian SPT melalui e-form. Tidak berbeda jauh dengan penyampaian melalui e-filing, penyampaian SPT menggunakan e-form juga dilakukan secara online. Bedanya, e-form memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk mengisi formulir SPT secara mandiri. Berikut ini saya akan menyampaikan pembetulan SPT. Pembetulan SPT sangat bermanfaat bagi setiap wajib pajak agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi. Pembetulan SPT tahunan merupakan upaya dalam menjalankan penegakan hukum yang sesuai UU Pengampunan Pajak usai teks amnesti pasal 18. Jangka waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak paling lambat 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Tata cara pembetulan SPT bisa langsung mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Batas waktu penyampaian SPT dan SSP. SPT. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. SSP.
Batas penyampaian surat setoran pajak berbeda-beda berdasarkan jenis pajak. Misalnya, untuk surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan, batas waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk pajak lainnya seperti bea materai, batas waktu penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian terakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT. Wajib pajak yang telat atau tidak lapor SPT akan dikenakan sanksi administrasi atau denda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi berupa 1. Sanksi administrasi, 2. Sanksi pidana, dan 3. Denda pada sanksi pidana. Selanjutnya ada e-system yang berkaitan dengan SSP dan SPT. SSP atau SSE digunakan sebagai bukti bahwa Anda telah membayarkan pajak yang menjadi tanggung jawab Anda. Pada SSP atau SSE tercantum dengan jelas besaran total pajak yang dibayarkan kepada negara. Secara definitif, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Sedangkan SPT atau SSPT memuat perincian dari pajak yang dibayarkan dalam SSP. Rincian ini misalnya berupa berapa jumlah karyawan yang dikenai PPh 21, berapa PPh 21 yang jadi bagian dari laporan dalam SSP, berapa jumlah karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP, dan berbagai hal lain menyusun jumlah total pajak yang dibayarkan. Setiap detail ini tercantum dalam SPT atau e-SPT. Jadi, sebenarnya SSP atau SSE sebagai bukti pembayaran pajak secara total yang jadi tanggung jawab perusahaan Anda, dan SPT atau e-SPT merupakan sarana untuk melaporkan rincian pajak yang telah dibayarkan.